warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, teman-teman entrepreneur dimanapun Anda berada. Selamat pagi, salam sukses buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan dalam aktivitas kita dan kita bisa mewujudkan segala impian kita. Sukses luar biasa adalah sukses yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sukses berkah, sukses yang mulia, sukses yang bisa memberikan terbaik untuk diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Atau sukses yang luar biasa adalah sukses di mana kita bisa mensukseskan banyak orang dan menjadi inspirasi untuk banyak orang untuk bisa melakukan hal yang sama apa yang kita lakukan. Teman-teman semuanya, ayo kita hari ini membahas tentang bukunya The Cash Flow Quadrant. Ini buku legendaris ya, buku wajib di mana orang-orang atau leader-leader atau marketing membaca buku ini. Ya, saya membaca buku ini tahun 2021 ya. Nah, disitulah saya bisa tahu berada di mana saya paradigma saya. Saya bisa tahu teman saya, sahabat saya, keluarga saya berada di paradigma mana mereka berada. Loh, luar biasa kawan-kawan semuanya. Orang tua saya ya, yang tidak pernah membaca buku The Cash Flow Quadrant ini, tapi saya bisa melihat beliau dari dulu sampai sekarang ada di kuadran kanan, ya. Luar biasa di sini kawan-kawan semuanya. Beliau memiliki penghasilan yang luar biasa, penghasilan passive income, di mana dia tidak bekerja, tapi dia menghasilkan penghasilan. Nah, nanti saya akan ceritakan apa yang orang tua saya dapatkan. Padahal beliau tidak pernah membaca buku The Cash Flow Quadrant ini. Ya, ini hebatnya teman-teman semua. Nah, apalagi kita sudah membaca ya, jadi kita bisa memilih di mana tempat kuadran kita berada, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, di buku The Cash Flow Quadrant itu ada dua kuadran, yaitu kuadran kiri dan kuadran kanan. Oke, kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri ini adalah polanya adalah bekerja untuk uang untuk membeli impian kita. Ini adalah kuadran kiri. Pola kuadran kiri itu ada dua. Yang pertama employ, yang kedua self-employ. Di employ itu mewakili karyawan, ya pokoknya bekerja untuk orang lain. Bekerja untuk orang lain, pegawai, karyawan, ya pembantu rumah tangga. Pokoknya intinya ketika dia bekerja untuk mendapatkan uang itu ada di self-employ. Yang kedua adalah di employ. Yang kedua di kuadran kiri ini adalah self-employ. Self-employ ini adalah pekerja lepas, ya. Dia tidak menggunakan sistem, tetapi dia pekerja lepas kawan-kawan semuanya. Seperti memiliki toko, kemudian dia sebagai dokter ya, profesi sebagai dokter, sebagai pengacara. Nah, pekerja lepas. Dia bekerja untuk menghasilkan uang, untuk mendapatkan uang, dan uang itu untuk membeli impiannya. Nah, ini di kuadran kiri. Di kuadran kiri ini tidak salah kawan-kawan semuanya, karena 90% orang Indonesia melakukan ini, ya. Termasuk saya pun pernah melakukan ini dan sampai saat ini pun melakukan itu. Nah, karena tidak salah gitu loh di kuadran kiri ini. Karena kalau di kuadran kiri saya tidak pernah di employ, tetapi saya di self employ. Ya, saya bekerja lepas di mana saya bisa menjual produk kesehatan, kecantikan, ya maupun produk apapun yang saya ingin jual seperti itu. Tapi sekali lagi kawan-kawan semuanya, di kuadran kiri ini tidak salah, tetapi hanya saja di kuadran kiri ini ada risiko, ya. Kita tidak akan bisa sukses sejati di sini, karena sukses sejati adalah sukses yang bebas waktu dan bebas uang. Ketika kita dikatakan sukses adalah ketika kita mendapatkan penghasilan tanpa kita harus bekerja lagi, ya. Kemudian kita akan mendapatkan kebebasan waktu, di mana ketika kita tidak bekerja pun kita punya waktu untuk keluarga, gitu loh. Kita tidak harus bingung lagi untuk bekerja untuk mencari uang. Nah, ini adalah kesuksesan sejati. Tetapi di self employ maupun di employ ini, di kuadran kiri ini, mereka tidak akan pernah bebas waktu dan mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan pekerjaannya atau meninggalkan aktivitasnya. Kenapa? Karena di kuadran kiri ini membarterkan waktu, tenaga, pikiran kita untuk uang. Nah, ini yang jadi persoalan di sini, ya. Tidak salah, tetapi ketika risikonya adalah ketika kita tidak bisa bekerja lagi karena di PHK, apalagi di masa pandemi ini, ketika kita tidak bisa bekerja karena faktor uang, karena faktor umur, karena faktor sakit, atau faktor karena mungkin kita tabrakan kemudian tidak bisa bekerja lagi, kemudian di PHK, atau mungkin karena faktor apapun yang membuat kita tidak bisa bekerja lagi, maka uang pun kita dapatkan, sehingga impian pun kita gagal atau impian pun kita tidak bisa dapatkan. Inilah
kelemahan di kuadran kiri kawan-kawan semuanya. Nah, kemudian kita lihat di kuadran kanan. Di kuadran kanan ya itu mewakili dua juga, yaitu business owner dan investor. Di kuadran kanan ini itu kita bekerja itu bukan untuk uang tetapi membangun sebuah aset. Oke, kita beraktivitas itu bukan untuk uang tapi membangun sebuah aset. Aset inilah yang akan menghasilkan uang, uang inilah yang akan menghasilkan atau membeli impian kita atau meraih impian kita kawan-kawan semuanya. Nah, ketika kita sudah membangun sebuah aset, di mana aset ini sudah jadi, ketika kita tidak bisa bekerja lagi karena faktor umur, usia, sakit dan segala macam, maka uang ini, aset ini yang bekerja untuk kita. Sehingga apa yang kita inginkan pun tercapai kawan-kawan semuanya. Inilah kekuatan sistem namanya. Nah, di kuadran kanan ini mewakili dua hal. Yang pertama adalah business owner, yang keempat Yang pertama adalah business owner, yang kedua adalah investor kawan-kawan semuanya. Nah, kita lihat, kita akan membahas business owner. Business owner ini itu ada tiga menurut itu sendiri. Yang pertama adalah konglomerasi. Di konglomerasi ini kita membuat sebuah perusahaan konglomerasi di mana kita membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran dan membutuhkan uang yang sangat besar untuk membangun ini, yaitu membangun sebuah perusahaan, membangun hotel, membangun pabrik, ya, membangun pabrik kelapa sawit misalnya. Nah, ini adalah konglomerasi. Dan ini sangat hebat, sangat bagus sekali. Tetapi membutuhkan uang yang sangat besar, membutuhkan keahlian yang luar biasa sekali. Nah, tapi kalau kita tidak punya uang tersebut, tidak ada masalah. Tidak punya modal, tidak ada masalah. Tetapi ini luar biasa sekali. Ya, tetapi di konglomerasi ini juga membutuhkan waktu yang sangat panjang dan membutuhkan try error yang luar biasa, sehingga ketika konglomerasi ini sudah jadi, maka uang yang bekerja untuk kita. Terus yang kedua selain konglomerasi adalah franchise. Nah, ketika kita punya uang, punya modal, kita bisa membeli franchise seperti KFC, McD, ya, kemudian Indomaret, Alfamart, pokoknya sebuah franchise yang sudah jadi, di mana mereka sudah ketika kita mau uang bekerja untuk kita alokasikan atau kita bisa juga bermerger atau kita membeli franchise tersebut kawan-kawan semuanya, sehingga uang yang bekerja untuk kita. Kalau kita bisa membeli franchise Indomaret atau Alfamart misalnya, kita punya 10 cabang, satu cabangnya punya penghasilan 20 juta misalnya per bulan, maka 20 juta kali 10 berarti 200 juta kita dapat teman-teman semuanya. 10 kali 20 berarti 200 juta. Kita mendapatkan penghasilan 200 juta per bulan tanpa kita bekerja, karena mereka lah sistem yang bekerja untuk kita kawan-kawan semuanya. Ya, itulah kekuatan franchise. Nah, kalau kita nggak punya uang besar, kita beli franchise yang murah tapi yang laku, ya, seperti yang sudah ada di lingkungan kita, ya, seperti misalnya Rocket Chicken mungkin 200-300 juta sudah bisa, atau yang lain-lain yang laku, yang sudah sistem sudah jalan, nah, kita bisa beli franchise itu, ya. Tetapi kawan-kawan semuanya, kalau kita nggak punya modal, kita lupakan saja dulu. Tapi itu sangat bagus, ya, karena uang yang bekerja untuk kita. Yang ketiga adalah network marketing. Nah, network marketing ini adalah multi level marketing, di mana kita juga menjadi bagian dari sistem sendiri. Kita membangun sistem jaringan kawan-kawan semuanya. Ya, membangun sistem jaringan di mana jaringan itu nanti yang akan bekerja untuk kita. Nah, membangun jaringan di sini tidak mudah, tapi di jaringan ini kita modal kecil, hanya butuh waktu, tenaga, kesabaran untuk membangun aset di bisnis jaringan ini kawan-kawan semuanya. Nah, untuk membangun network marketing itu membutuhkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah diri kita sendiri. Kesuksesan itu tergantung diri kita sendiri. Kalau kita mengupgrade diri kita untuk menjadi seorang leader, kita memiliki pengetahuan, kemudian kita sabar, kita istiqomah dalam menjalankannya, menjalankan sistemnya, insya Allah kita akan sukses. Faktor eksternalnya di sini adalah faktor perusahaan. Perusahaannya legalitas hukumnya harus kuat, ya. Legalitasnya juga, kekuatan perusahaannya juga harus kita tahu, ya. Kemudian yang kedua adalah marketing plan-nya. Marketing plan-nya mendukung perusahaan atau mendukung kita. Nah, kalau mendukung dua-duanya, marketing plan-nya transparan, itu luar biasa sekali kawan-kawan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah produknya harus berkualitas dan laku di pasaran. Dan yang keempat adalah support system, di mana kalau ada support system yang membuat jaring kita akan bertumbuh dengan besar, dengan sistematik dan autopilot. Itulah yang membuat kita network marketing kita akan menjadi bertumbuh dan kita akan mendapatkan penghasilan passive income. Nah, yang keempat kawan-kawan semuanya, yang terakhir adalah investor.
Nah, kuadran kanan yang mewakili dari investor ini adalah kalau kita memiliki uang yang banyak, kemudian kita menjadi investor. Kita dalam saham di perusahaan-perusahaan besar, di hotel, di bank-bank syariah, ya kan? Kita dalam saham di situ. Kemudian ketika saham kita naik, kita jual. Nah, ini atau deposito, kita bisa depositokan uang kita 10 miliar, 20 miliar dengan penghasilan 4% per tahun dari atau 4-6% mungkin fluktuatif kalau di bank syariah. Nah, kita akan mendapatkan penghasilan passive income per tahunnya kawan-kawan semuanya. Nah, salah satu solusi finansial yang luar biasa saat ini dan satu-satunya di Indonesia kawan-kawan semuanya yaitu Viral Blast. Di Viral Blast ini kita menawarkan dua hal sekaligus. Ya, di kuadran kanan, tetapi dua hal sekaligus. Yang pertama adalah business owner, kemudian yang kedua adalah investor. Kita di sini menjadi bagian daripada sistem itu sendiri, yang kemudian yang kedua adalah sebagai investor di sini kawan-kawan semuanya. Sehingga ketika kita menjalankan sistemnya, kalau kita gagal menjalankan sistemnya, tapi kita masih mendapatkan penghasilan passive income dari investasi kita. Ya, dari investasi kita. Luar biasa kawan-kawan semuanya. Dari sebuah sistem manajemen yang luar biasa sekali hadir, yaitu Viral Blast. Yang pemiliknya banker, yaitu Bank BPR Sentral Arta Asia, di mana bank ini atau Bank BPR ini menurut OJK nomor 10 besar terbaik se-Indonesia, ya, memiliki sistem yang namanya sistem Viral Blast, mentradingkan uang-uang nasabah menggunakan robot smart avatar yang teruji selama 3 tahun di Thailand, itu menghasilkan 1-3% per hari. Kemudian di Indonesia baru 8 bulan, ya, menghasilkan luar biasa sekali kawan-kawan semuanya. Banyak teman-teman atau orang-orang yang investasikan di bisnis ini itu mendapatkan penghasilan yang luar biasa setiap harinya. Nah, karena apa? Trading forex ini bukan hanya menggunakan robot biasa, tapi robot yang sudah teruji kepiawaiannya, sistemnya, kemudian dihandle langsung oleh trader-trader internasional yang luar biasa sekali, sehingga sistemnya sangat membantu kita untuk sukses luar biasa kawan-kawan. Dan kabar baiknya di Indonesia akan lahir, akan didirikan kantor-kantor di seluruh Indonesia, sehingga tim-tim kita sebagai business owner akan dimudahkan dengan kantor-kantor yang ada di Indonesia kawan-kawan semuanya. Kalau kita nanti memprospek kawan kita ada di Lampung, kantornya ada di Lampung. Kalau kita memprospek kawan kita ada di Surabaya, ada di Surabaya. Kalau kita memprospek kawan kita ada di Jakarta, kantornya ada di Jakarta. Kalau kita memprospek kawan kita di Makassar, kantornya ada di Makassar. Di Bali, kantornya di Bali. Di Pontianak, ketika kita memprospek kawan-kawan kita di Pontianak, kantornya juga ada di Pontianak. Luar biasa kawan-kawan semua. Sebuah visi yang luar biasa yang diberikan oleh Viral Blast ini. Kalau kita tidak memanfaatkan peluang ini, kita sangat rugi kawan-kawan semuanya. Kalau Anda paham, Anda akan sukses. Terima kasih kawan semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa bermerger, bersinergi, menjadi satu keluarga dengan bisnis Viral Blast, di mana Viral Blast ini sangat luar biasa sekali, memberikan kita passive income luar biasa, sehingga kita mendapatkan kesuksesan. Sukses sejati adalah kesuksesan waktu dan kesuksesan uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Salam cuan, salam sukses, salam sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.